Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Yahuni SPD SD selaku Kepala SD Negeri Sinarkarya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SD Negeri Sinarkarya, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diseminasi budaya positif ini nanti kita akan mengadakan diskusi. Adapun rangkaian acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Pemaparan materi, 4. Sesi tanya jawab, 5. Refleksi dan penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Angga yang saat ini akan menjalani atau sudah berjalan tentang calon guru penggerak atau CGP. Sebelum saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan Dewan Guru SD Sinarkarya, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati calon guru penggerak Pak Angga, yang saat ini mengadakan pertemuan untuk materi budaya positif ya Pak ya. Pertama-tama marilah kita selalu mengucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita senantiasa masih diberi sehat jasmani rohani, masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, tentunya nikmat iman kita, nikmat sehat, sehingga bisa mengikuti atau melaksanakan pertemuan dengan calon guru penggerak. Sholawat iring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, dengan adanya calon guru penggerak di SD kita ini, semoga menambah motivasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti jejak calon guru penggerak yang, mohon maaf ini yang masih muda-muda, monggo silahkan ikuti jejak Pak Angga, karena untuk sekolah yang mudah-mudahan sekolah ini lebih maju lagi, untuk dampaknya untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak ini berkembang sesuai dengan karakter masing-masing, dan mudah-mudahan untuk anak-anak nanti kedepannya menjadi
visi misi kita, anak yang beriman, bertakwa, berkarakter baik, sehingga anak-anak sebulan dari SD Sinar Karya ini kelak dewasa akan bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi nusa maupun bangsanya sendiri. Untuk ini mari Bapak Ibu kita ikuti bersama nanti apa yang disampaikan oleh Pak Angga. Ini semuanya ilmu tentang kemajuan perkembangan dunia pendidikan yang saat ini kita jalani, kita laksanakan. Mungkin ada tambah, ada penambahan atau peningkatan ya Pak Angga. Mudah-mudahan ke depan seperti harapan kita semua sebagai pendidik, tentunya menginginkan anak didik kita punya adab, karakter yang seperti kita inginkan. Mungkin hanya ini, kurang dan lebih mohon maaf. Mungkin lebih luasnya lagi nanti biar disampaikan oleh Pak Angga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Acara berikutnya adalah pemaparan materi. Ini Bapak Ibu akan saya paparkan beberapa materi tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran program pendidikan guru penggerak. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui, tapi kita coba untuk berkolaborasi. Konsep budaya positif di sini ada 6 Bapak Ibu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Untuk disiplin positif universal, nilai-nilai kebajikan universal ini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi Bapak Ibu selama ini mungkin selama mengajar kita ada yang miskonsepsi tentang makna kontrol. Biasanya sebagai guru kita mengontrol anak bagaimana supaya anak itu menurut, supaya anak itu bisa kita atur seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol, itu ada 4, diantaranya ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kalau ada murid yang tidak menuruti aturan sekolah, kita selalu memberikan hukuman. Nah, itu sesungguhnya adalah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita langsung tegur gitu. Bisa tegur secara lisan ataupun fisik. Nah itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu kerap kita lakukan ya, tanpa kita sadari. Jadi kalau ada anak yang mungkin melanggar peraturan, kita selalu melakukan hal-hal ini. Dan ini menurut Dr. William Glasser itu merupakan miskonsepsi yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Kemudian ini adalah
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Awalnya kita mungkin berpendapat bahwasanya seorang guru itu adalah pemberi stimulus respon, ya, atau dalam artinya memerintah dan melarang, gitu. Padahal seharusnya kita sebagai seorang guru itu harus memiliki yang namanya teori kontrol. Nah, ini ada pembandingannya. Kalau kita berperan sebagai stimulus respon itu secara realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menyamakan kebutuhan anak-anak itu sama, gitu. Padahal kenyataannya secara teori kontrol berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, secara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi universal, itu bahwasanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pastinya memiliki tujuan. Ya, jadi anak yang nakal itu belum tentu mereka salah, tapi ada mungkin niatan dari kenakalannya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, padahal yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kalaupun bisa, mereka melakukan dengan rasa takut atau terpaksa, gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi kalau kita membujuk gagal, kita lakukan dengan paksa. Nah, itu sering kita lakukan karena kita sadari, ya Bapak Ibu. Ya, seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita bisa menang, berarti menang. Tapi kalau tidak, berarti kita kalah. Yaitu stimulus respon yang terbangun saat ini. Padahal seharusnya itu model berpikir menang-menang. Walaupun kita dan anak didik kita berbeda asumsi, tapi dalam teori kontrol ini diharuskan apa yang mereka inginkan itulah hak mereka, gitu. Ya, jadi bagian ini berdasarkan Stephen R. Robert tahun 1991. Baik Bapak Ibu, ini adalah makna kata disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka iku jarwanya. Narayong lepasing panggreh angin udah kuat kuasa aman diri priyanggah. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri itu dikatakan merdeka, seperti itu. Artinya kita sebagai seorang guru yang memerdekakan murid itu harusnya bisa menciptakan rasa motivasi internal di dalam murid. Jadi keinginan murid itulah yang harus kita cukupi sehingga murid itu bisa merasa memerintah dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, konsep disiplin positif pertama kali ini diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian mengutip situs
Kemendikbud, disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri atau self-disiplin peserta didik tanpa dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Perilaku self-disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi terbaiknya untuk mencapai tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Yaitu membentuk individu yang mampu menguasai diri, ya, dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakannya yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dirumuskan ke dalam 6 dimensi, yaitu profil pelajar Pancasila. Tentunya ini sudah sering kita kampanyekan kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini harus kita tanamkan ke putra-putri kita. Ini ada 3 perilaku manusia berdasarkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, jadi manusia itu memiliki potensi dia paling anti dengan adanya hukuman, kemudian suka dengan imbalan, yaitu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang memiliki keinginan untuk menghargai diri sendiri atau memotivasi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, ini berdasarkan Dian Gessen, ya, dalam bukunya Restitution School Disiplin. Di antara 3 teori motivasi ini Bapak Ibu, ini ada 2 teori yang bersifat eksternal. Artinya teori ini berdampak, ya, berasal dari luar, dari guru bisa jadi. Ya, biasanya anak mau bertindak apabila dihukum atau diberikan hadiah. Dihukum atau diberikan hadiah. Boleh tidak kita menghukum putra-putri kita? Ya, ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Ya, boleh tidak kita memberikan apresiasi hadiah, ya, kepada mungkin siswa yang aktif. Ya, mungkin dalam pembelajaran kita berikan permen atau biskuit dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu sekarang ini di dunia pendidikan kita dilarang memberikan peringkat, ya, pada raport. Nah, itu tujuannya itu. Karena motivasi eksternal ini memiliki dampak. Ya, diantaranya akan terjadi perselisihan antar siswa atau antar murid. Kemudian akan timbul rasa ego, ya. Kemudian akan timbul lagi rasa bersalah. Apabila dia tidak mendapatkannya, dia merasa bersalah. Nah, itu maka akan berdampak sekali. Jadi untuk 2 teori motivasi ini tidak disarankan. Nah, yang ketiga ini, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, untuk poin yang ketiga ini datangnya dari diri mereka sendiri atau disebut dengan motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik ini adalah memberikan motivasi, keyakinan kepada putra-putri kita
supaya putra-putri kita menyadari akan konsekuensi apa yang mereka lakukan tanpa memberikan hukuman dan penghargaan. Ya, ini sangat sulit Bapak Ibu. Ya, nah ini tapi kita harus melakukan itu. Oke, ini ada tayangan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita coba simak bersama-sama Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak Guru, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu tadi ya Bapak Ibu adalah tayangan tentang bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi secara garis besar di sini ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh murid-murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survivor, ya. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang, ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah ini Bapak Ibu seringkali kita temukan di kelas kita itu ada yang murid yang hiperaktif, nah seperti itu. Mungkin bahasa ininya nakal lah. Nah sesungguhnya mereka itu tidak nakal Bapak Ibu, hanya mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari kelima kebutuhan ini. Nah tugas kita adalah mencari tahu kebutuhan dasar apa sih yang ada dari murid sehingga kita dapat memenuhinya dan anak itu tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, seru ya. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini biasanya kalau kita sekolah di era 90-an ini sering menghadapi guru-guru yang penghukum, ya, nggak ngerjakan PR, lari lapangan, kemudian cuci WC seperti itu kalau dulu. Maju ke depan, jeler kuping, kaki satu, gitu. Nah, kemudian posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah.
Jadi kerap kali kita menemukan guru yang memberikan penekanan lembut sekali, tapi sangat menyentuh sehingga anak itu merasa bersalah. Itu juga berdampak kurang bagus untuk psikologi murid kita, Bapak Ibu. Kemudian posisi teman, ya, terlalu dekat dengan murid pun sebetulnya kurang bagus. Ya, kemudian pemantau itu disiplin sesuai dengan data, apa kesalahannya, apa yang harus diterapkan seperti itu. Nah, ini pun sudah bagus tapi belum begitu bagus. Dan yang terakhir, manajer. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana menyadarkan anak sehingga anak tersebut dapat memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat kebajikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Kita sebagai seorang pendidik disarankan setiap menemukan masalah pada murid kita itu untuk menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Dalam alur segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ada beberapa indikator. Indikator yang pertama menstabilkan identitas. Ini biasanya kita bisa memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Ini juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas, validasi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu supaya anak-anak dengan secara pribadi mereka sadar akan kesalahannya dan meyakini apa yang harus dilakukan semestinya. Ini Bapak Ibu ada tayangan lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, guru di SMP Negeri 3 Situr, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan penerapan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu fungsi kontrol manajer dari seorang guru dalam rangka mengkondisikan anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya sehingga anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan disiplin positif di sekolah. Bagaimana penerapannya? Mari kita saksikan video berikut ini.
saja pernah berkata aku akan lambat. Tapi tujuan takdir ini bukan untuk biasa, tetapi kalau ini untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kenapa ditanya? Kenapa? Kalau kita lambat. Alhamdulillah terlambat. Kenapa dia terlambat? Main HP sampai larut malam. Jadi kemudian informasinya tidak keyakinan orang yang sudah bisa tapi bisa itu dengan apa disiplin dengan waktu disiplin dengan waktu berarti kita melanggar katakan mereka buat kira-kira bagaimana kira-kiranya kan supaya tidak terlalu dengan sosial kan dengan saya tidak mengatakan tidur pada itu dan makan bagus. Tapi misalnya nanti alarmnya berbunyi kan tidak bisa bagaimana nanti harus gimana tidak. Nah, jadi nanti minta tolong ke orang tua supaya mengamalkannya. Jadi satu yakin kita bisa mengamalkannya. Terus cerita apa? Sekarang mulai sekarang dan seterusnya kita harus yakin bisa melakukannya dan berharap kita nanti bisa menjadi pribadi yang baik, disiplin dan tepat waktu. Terima kasih misalnya, terima kasih Pak Yakin. Mungkin ada yang bisa tak perlu. Tadi Bapak Ibu, itu adalah tayangan video tentang penerapan seketika restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Ya, jadi tahapannya ada 3 tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi mengapa sih anak itu bermasalah? Kemudian yang kedua, validasi ke kesalahan, bukan kebutuhan, kesalahan. Jadi kesalahannya apa? Ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah apa ya? Kesepakatan kelas yang diyakini bersama. Gitu. Oke, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi tugas Bapak Ibu di kelas ini adalah membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berupa peraturan yang disepakati bersama. Namun untuk membuatnya ini kita gunakan bahasa-bahasa abstrak, ya, bukan maksudnya tidak ada hukuman di situ, seperti menghargai diri, kemudian saling bekerja sama, gotong royong, nah seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 3. Ya, contohnya menghormati gurumu, kemudian tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalaupun ada anak yang bermasalah, tanyakan keyakinan mana yang telah mereka langgar. Ya, hal ini bertujuan supaya mereka sadar akan kesalahan yang telah mereka
lakukan dan mereka dapat mengintrospeksi diri berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, nah, mungkin itu saja Bapak Ibu materi dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayangan yang telah dipaparkan tadi sungguh sangat bermakna dan banyak ilmu yang dapat kita petik di dalamnya. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang dari apa yang ditayangkan dan dipaparkan tadi, bukan bertanya tentang bagaimana pemahaman atau pengertian daripada pemaparan tersebut. Lebih luasnya sebenarnya yang perlu kita kembangkan adalah studi kasus. Jadi kedepannya bagaimana kita bisa menitik beratkan pengembangan pemahaman ini dengan mengembangkan studi kasus yang ada di sekolah kita. Satu persatu siswa kita preteli lah bahasanya untuk kita kembangkan pemahaman yang dikonsepkan tadi. Baik itu pemahaman tentang konsep dasar tadi dan seterusnya. Saya rasa insya Allah kalau kita lakukan ini dengan sesuai apa yang disampaikan tadi, insya Allah semua masalah-masalah yang terjadi pada anak kita bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sedikit pemahaman dari saya yang untuk kedepannya mungkin kalau saya kira pas di sini terlalu panjang, kalau kita kembangkan di sini terlalu panjang, mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin menanggapi atau bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi betul saran Pak Tommy, yang jelas konsep budaya positif ini harus kita tanamkan dalam bentuk studi kasus, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sanggup tidak kalau kita menerapkan konsep budaya positif ini untuk murid-murid kita di kelas masing-masing? Ya, insya Allah sanggup ya. Ya tentunya kita secara perlahan lah, tidak langsung disulap lah seperti itu ya. Tapi secara bertahap kita terapkan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat kesepakatan kelas dulu. Buat kesepakatan kelas dengan murid-murid kita, kemudian kesepakatan itu kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi kita tulis keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Tulis, buatkan banner yang indah, ya, dirancang seindah mungkin, tempel di kelas. Ini loh keyakinan kelas yang ada di sekolah, di kelas kita. Ini keyakinan kelas di kelas 6, kelas 5 sampai dengan kelas 1. Nanti apabila ada murid-murid kita yang melanggar keyakinan kelas tersebut, baru kita proses dengan menerapkan segitiga restitusi, ya, untuk penyelesaian masalahnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Karena pada dasarnya tidak ada murid yang nakal, tidak ada murid yang bandel. Mungkin mereka bandel karena kebutuhan dasar mereka belum tercukupi, ya. Jadi ada tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian? Cukup ya Bapak Ibu. Kita refleksi bersama kegiatan diskusi kita ini tentang budaya positif, bahwasanya budaya positif itu sangat bermanfaat di sekolah kita, dan kita sudah sepakat akan kita laksanakan di kelas masing-masing. Ya, kedepannya semoga murid-murid kita menjadi murid-murid yang baik lagi, kemudian tidak